Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Fathul Jannah Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang ditulis oleh atau yang disusun oleh, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahumullahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 25. Halaman 25. Pada kajian kita minggu yang lalu telah membahas secara ringkas tentang al-iman billah. Ini masih ada kaitan dengan akidah al-firqah najiyah, akidah ahlussunnah wal jamaah yang dipegang erat oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Secara ringkas, kalau kita ditanya apa itu akidah ahlussunnah wal jamaah, maka jawabannya adalah 6 rukun iman. Seperti yang tercantum dalam hadis Jibril al-iman ketika ditanyakan kepada Rasul oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, maka Rasul mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu secara ringkas akidah ahlussunnah wal jamaah, akidah al-islamiyah yang dipegang erat oleh para ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah sejak dahulu sampai akhir zaman nanti, di antaranya Syekhul Islam al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kemarin sudah kita sampaikan makna iman kepada Allah, bahwasanya iman kepada Allah itu mencakup 4 poin atau 4 hal: mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, matikan. Kemudian yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah, Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pada halaman 25 ini meneruskan tentang al-iman bil malaikah. Rukun iman yang kedua, mengimani malaikat-malaikat Allah. Kata Asy-Syaikh Zaid
Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa hakadha al-imanu bi malaikatillahi al-kiram. Demikianlah mengimani malaikat-malaikat Allah yang mulia. Ini salah satu, sekali lagi, rukun iman yang tidak sah iman seseorang tanpa mengimaninya. 6 rukun iman itu harus komplit diimani. Salah satu tidak diimani, tidak sah keimanan seseorang. Wa malaikatullahi tabaraka wa ta'ala khalaqahumullahu min nurin. Malaikat Allah itu Allah ciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa jabalahum ala ta'atih. Dan Allah menjadikan mereka sebagai makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepadanya. Fala sabila lahum ila maksiatihi abada. Dan tidak mungkin mereka bermaksiat kepada Allah selama-lamanya. Dan Allah berfirman tentang mereka, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah. Nanti akan kita sampaikan poin-poin tentang iman kepada malaikat. Kemudian kata beliau, wa qad zakahumullah tabaraka wa ta'ala fi ayatin muta'addidatin. Allah menyebutkan tentang kesucian mereka, kebaikan mereka di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Minha qaulu subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka, para malaikat, senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang hari. La yafturun. Dan mereka tidak letih, tidak capek, tidak lelah dalam bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Anbiya ayat 20. Ini menunjukkan bagaimana ibadah mereka kepada Allah. Senantiasa mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya para malaikat itu telah ada lebih dahulu sebelum manusia. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat mengatakan, ya Allah, apa hikmah di balik engkau menciptakan makhluk, yaitu manusia, yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi dan merusak di atas muka bumi ini. Sedangkan kami bertasbih memuji kepadamu. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian Allah mengatakan, aku lebih mengetahui atau aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu kata para ulama, dalil malaikat sudah ada sebelum manusia. Dan tadi kata Allah, malaikat tugasnya bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Dan di antaranya juga firman Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, malaikat Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kemudian juga Allah mengatakan, wa minha qaulu ta'ala kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Surat Al-Infitar 11-12. Ini semuanya menunjukkan kepada kita kemuliaan para malaikat. Mereka ahli ibadah, mereka ahli ta'ah. Maka kewajiban kita mencintai para malaikat. Sebagaimana kalau ada di kalangan manusia yang ahli taat kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah, kita wajib mencintainya karena Allah. Maka demikian pula ketika kita mengetahui malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang taat kepadanya, wajib kita mencintai para malaikat Allah.
Jangan sebagaimana orang-orang Yahudi ataupun yang semisal dengan mereka yang memusuhi, yang membenci para malaikat-malaikat Allah. Ya. Maka kewajiban kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah yang keluar dari ucapan kecuali di sisinya ada raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Insya Allah nanti akan kita sampaikan lagi. Raqib atid, apakah nama dua malaikat atau itu sifat malaikat? Nanti akan kita sampaikan pada akhir pembahasan tentang iman kepada malaikat. Demikian pula Allah berfirman, "Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Dan para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih memuji Allah Rabb mereka dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ilmumu, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, dan ampunilah orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilak, dan yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari azab neraka jahim. Ini salah satu tugas malaikat Allah. Ini salah satu bentuk amal perbuatan para malaikat. Mereka berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga hendaklah diikuti oleh manusia, kaum muslimin, untuk senantiasa mereka berzikir, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian ulama mengatakan disebutkannya amal-amalan ibadah seperti ini, itu salah satu tujuannya, hikmahnya untuk kita mengikuti jejak mereka, agar kita mulia sebagaimana mereka, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tentunya berzikir, berdoa, bertasbih, bertahmid sesuai dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini juga kata para ulama ada doa bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat mendoakan orang-orang yang wattaba'u sabila, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan bentuk motivasi bagi kita semuanya mengikuti jalannya Allah, agar kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Ada malaikat-malaikat yang bergantian menjaga manusia malam dan siang hari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ja'alahumullahu azza sya'nuhu ala wadha'ifa fi hadzal kaun. Dan Allah memberikan tugas-tugas khusus kepada mereka di alam semesta ini. Bal wa fi malakutis samawati wal ardi. Bahkan juga Allah memberikan tugas-tugas kepada mereka di langit maupun di bumi. La takhfa ala tullabil ilmi. Ya, insyaallah ini tidak asing lagi bagi para penuntut ilmu agama. Faminhum al-kiramul katibun. Di antara para malaikat adalah malaikat yang mencatat. Kiraman katibin, tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Wa minhum hamalatul wahyi alladzina yuballighuna Rasulullah al-kiram wahyallah al-azim. Di antara malaikat ada yang bertugas untuk membawa wahyu yang disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu malaikat Jibril. Wa minhum al-muwakkalun biqabdil arwah. Ada pula di antara malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, malakul maut. Wa minhum khazanatun nar. Di antara mereka juga ada yang menjaga api neraka. Wa khazanatun jinan, dan yang menjaga
surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-muwakkalun bisu'alin nas fi kuburihim. Di antara malaikat ada yang bertugas untuk menanyai manusia yang ada di alam kubur mereka, yaitu malaikat Munkar wan Nakir. Wa minhum al-hafadhah. Ada pula yang tadi bertugas menjaga manusia. Wa minhum malaikatun sayyahuna fil ardi. Di antara mereka ada malaikat-malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini mencari majlis az-zikr, majlis al-ilm. Fa idza wajadu majlisan yuzkarul fihi ya jalasu ma'hum wa haffuhum bi ajnihatihim ila an yablughu ananas sama. Apabila mereka mendapati majlis zikir, yaitu majlis ilmu, tentunya majlis ilmu yang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Majlis zikir ahli sunnah wal jamaah. Semoga majlis kita ini didatangi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, di antara tugas para malaikat adalah mendatangi majlis zikir dan mereka duduk bersama mereka yang duduk di majlis zikir tersebut, yaitu majlis ilmu, dan mereka pun mengembangkan sayap mereka sampai ke atas langit. Wa hadza bi fadlillahi azza wa jalla ala tullabil ilmi wal fiqhi fid din alladziina shadaqu fit talab. Ini merupakan karunia Allah atas para penuntut ilmu yang mereka betul-betul belajar ilmu, yaitu tadi sekali lagi belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Bukan majlis zikir yang bid'ah, bukan majlis ilmu yang di situ malah diperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mirip dengan yang Rasul sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Kata Rasul SAW dalam Sahih Muslim, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca ayat Al-Quran dan saling mempelajari ayat Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Ini sekali lagi keutamaan para penuntut ilmu agama, keutamaan duduk di majlis al-ilmu, tentunya yang disampaikan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, bukan majlis ilmu bid'ah. Wa ahabbul ilma wa majalisahu. Mereka mencintai ilmu dan mereka mencintai majlis al-ilmu. Dan ini yang kewajiban kita sebagai kaum muslimin mengikuti jejak para malaikat tersebut. Malaikat cinta kepada majlis ilmu, kepada al-ilmu. Maka juga demikian kita mengikuti jejak mereka. Hayya Allahu lahumul malaika tahuffuhum wa tamsahuhum bi ajnihatiha wa tatawadha lahum ridwan bima yatlubun. Allah menyiapkan bagi para penuntut ilmu para malaikat-malaikat yang tadi mengelilingi majlis mereka, yang mengusap mereka dengan sayap-sayap mereka, dan tatawadha lahum, tawadhu kepada para penuntut ilmu dalam rangka ridha terhadap apa yang mereka perbuat dari menuntut ilmu agama. Ini juga sama dalam rangkaian hadis yang kita sampaikan tadi. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah wa innal malaika la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna'u. Dalam riwayat Rasul mengatakan, barang siapa merangkakkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu sebagai bentuk ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Wa yamnahuna ridallah tabaraka wa ta'ala alladhi huwa ghayatul matalib
dan mereka memberikan kepada para penuntut ilmu ridhonya Allah yang merupakan puncak impian manusia, wa ajalul maqasid, puncak cita-cita manusia menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Alhamdulillah ala fadli wa ihsani. Segala puji bagi Allah atas karunia dan kebaikannya. Ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali secara ringkas tentang iman kepada para malaikat. Kalau kita tambahkan sebagaimana yang kita isyaratkan tadi, kata para ulama, al-iman kepada para malaikat itu mencakup 4 hal. Iman kepada malaikat mencakup 4 hal. Sebenarnya tadi itu sudah kita lewati sebagiannya. Ya. Namun perlu kita ringkaskan biar lebih bisa untuk dihafalkan, diingat. Iman kepada Allah ada 4 tadi, iman kepada wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama dan sifat Allah. Demikian pula iman kepada malaikat ada 4 hal. Ya. Yang pertama, mengimani wujudnya malaikat. Ya. Kenapa ini disampaikan? Karena di luar sana ada sekelompok orang atau ada orang-orang atau kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan yang mengingkari wujudnya malaikat. Yaitu mereka-mereka para penuhan akal. Di antaranya kelompok filsafat yang ekstrim. Mereka mengatakan malaikat itu hanyalah khayalannya para nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mereka juga tidak mengimani adanya hari kebangkitan, tidak adanya surga dan neraka. Itu yang mereka yakini. Karena kata mereka itu hanyalah khayalannya para nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tentunya sudah keluar dari Islam, keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya ditegaskan oleh para ulama, iman kepada wujudnya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Mereka itu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka juga punya wujud fisik. Mereka juga punya sifat-sifat fisik ataupun perangai. Ya, seperti yang kita lewati sebagian dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Ini yang harus diyakini. Malaikat itu ada wujudnya. Mereka itu alamul ghaib. Makhluk ghaib. Ya, makhluk ghaib. Cuma Allah terkadang memberikan kepada mereka kekuatan untuk bisa berubah menjadi manusia. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ri. Malaikat Jibril menjelma menjadi seseorang yang putih pakaiannya, yang hitam rambutnya. Ini sekali lagi dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka aslinya alamun ghaib, khalaqahumullahu min nur. Makhluk ghaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Ini yang pertama, mengimani wujudnya malaikat. Yang kedua, kata para ulama, mengimani nama-nama para malaikat Allah secara global maupun secara terperinci. Kita tadi sudah melewati ayat surat Al-Muddatsir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan ada para malaikat di Baitul Ma'mur, di atas langit sana. Mereka setiap hari ada 700.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Bisa dibayangkan setiap hari 700.000. Dikali setahun berapa? Dikali 2 tahun, kali 10 tahun. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-mu, yaitu malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Maka dari situ wajib kita mengatakan iman kepada nama-nama Allah ada 2 kategori. Mengimani secara global, dalam artian di sana ada malaikat-malaikat yang punya nama, tapi kita nggak tahu
Karena Allah dan Rasul tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita ngarang-ngarang nama para malaikat. Nah, ini namanya mengimani nama malaikat secara global. Karena kita nggak tahu jumlah mereka, nggak tahu berapa jumlah mereka, nggak tahu semua nama mereka. Ya. Kemudian yang kedua, mengimani nama malaikat secara terperinci. Kalau disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci, wajib kita mengimaninya. Ya. Dan juga kata para ulama, di situ ada dua kategori yang disebut namanya. Nama secara individu malaikat dan nama secara kelompok malaikat. Seperti yang pertama tadi, nama individu malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikatnya, memusuhi para rasul-rasulnya, memusuhi malaikat Jibril dan Mikail, maka Allah musuh bagi orang-orang kafir. Yang memusuhi para malaikat adalah orang-orang kafir. Adapun orang mukmin mencintai para malaikat Allah yang mereka senantiasa tunduk patuh, beribadah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita, yaitu mengimani nama-nama malaikat yang terperinci. Ya, Rasul juga menyebutkan 3 nama malaikat tadi dalam doa beliau. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Ini nama-nama individu dari malaikat. Ada pula nama-nama secara kelompok. Ya. Seperti tadi, Hamalatul Arsy. Malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Itu nama kelompok, bukan satu malaikat, namun lebih dari satu. Yang tugasnya memikul arsy-nya Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Haqqah juga Allah sebutkan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Dan dipikullah arsy-nya Allah pada waktu itu, pada hari kiamat, oleh 8 malaikat. Bukan satu, hamatul arsy. Itu nama jamaah kelompok dari malaikat-malaikat. Demikian pula tadi khazanatun nar, yang menjaga api neraka, yang menjaga surga. Itu banyak, bukan satu saja. Ya, adapun individu tadi kita sebutkan Jibril, Mikail, Israfil, demikian pula malaikat Munkar wan Nakir. Rasul SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, idza kubiral mayyit atahu malakani azraqani aswadani yuqalu li ahadima munkarun wal akhar nakir. Apabila seorang mayit telah dikubur, maka didatangi oleh 2 malaikat yang ciri mereka aswadan atau azraqani aswadan, hitam kebiru-biruan. Yang pertama dinamakan Munkar, yang kedua dinamakan Nakir, Munkar wan Nakir. Ini nama individu malaikat yang tugasnya tadi disebutkan menanyai manusia yang telah dikubur di alam barzakh. Demikian pula nama individu malaikat seperti Malakul Maut. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Katakan wahai Nabi Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah Malakul Maut. Dan yang benar, kata para ulama, tidak ada dalil yang sahih tentang penamaan Malakul Maut dengan Israel. Kata para ulama, itu dari cerita-cerita Bani Israel atau Israiliyat yang tidak bisa dijadikan hujjah, terutama dalam masalah gaib seperti ini. Ya. Demikian pula malaikat Malik yang menjaga api neraka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka, para penghuni api neraka, mengatakan, memanggil, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu mematikan kami. Ini nama Malik sebagai malaikat penjaga api neraka. Ini Allah sebutkan secara terperinci di dalam
Al-Quran dan juga Rasul sebutkan secara terperinci dalam hadis beliau tadi. Maka kewajiban kita mengimani nama-nama malaikat yang terperinci tersebut. Adapun yang tidak disebutkan, kita imani secara global. Di sana ada malaikat-malaikat yang kita tidak tahu nama-nama mereka. Nah, kemudian iman kepada malaikat yang ketiga mencakup iman kepada sifat-sifat para malaikat. Entah sifat secara umum, yaitu tadi sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, atau mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malaikat secara umum, semua malaikat demikian sifatnya. Ahli taat, ahli ibadah. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam hari, malam dan siang hari. La yafturun, tidak pernah lelah, tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat-sifat person mereka. Terutama dari sisi fisik mereka. Seperti dalam hadis Munkar wan Nakir tadi. Rasul menyebutkan ciri fisik kedua malaikat tadi, aswadani azraqan. Hitam kebiru-biruan. Ya. Dan juga malaikat, kata Allah, memiliki sayap. Ini sifat-sifat malaikat secara fisiknya. Dalam surat Fatir ayat yang pertama Allah mengatakan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya yang memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, bahkan ada yang lebih dari itu. Di antaranya malaikat Jibril. Rasul pernah melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, ini ciri fisik malaikat. Jadi sekali lagi, wajib mengimani sifat-sifat malaikat secara global maupun terperinci. Yang Allah sebutkan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib mengimaninya secara terperinci. Namun yang tidak Allah sebutkan, kita imani secara global. Di sana ada malaikat-malaikat yang memiliki sifat-sifat yang tidak kita ketahui. Karena tadi, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah enggak menyebut semua nama mereka, Allah enggak menyebut semua sifat-sifat malaikat-malaikat tersebut. Kemudian yang keempat, iman kepada malaikat mengandung atau mencakup iman kepada amal atau tugas para malaikat. Tadi sudah disebutkan sebagiannya. Ya, malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Ya. Kalau sekarang apakah masih ada tugas Jibril? Kata para ulama, tugasnya malaikat Jibril setelah selesainya kenabian, bukan berarti tidak ada tugas lagi. Beliau tetap ada tugas yang lain selain menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya turun pada waktu Malamatul Qadar, tanazal malaikatu waruh. Ya. Demikian pula malaikat Mikail, tugasnya menurunkan air hujan. Israfil, menurut pendapat yang rajih, beliau yang meniup sangkakala pada waktu hari kiamat. Malaikat Malik tadi tugasnya menjaga api neraka. Malakul maut tugasnya untuk mencabut nyawa. Dan juga ada malaikat-malaikat yang tadi Allah tugaskan keliling di atas muka bumi ini untuk mencari majelis az-zikr, majelis al-ilm. Ya, majelis zikir yaitu majelis yang disebut nama Allah di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan majelis zikir ala bid'ah. Nah, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu 4 kandungan iman kepada malaikat Allah. Mengimani wujudnya malaikat, mengimani
nama-nama malaikat secara global maupun terperinci, mengimani sifat-sifat malaikat, dan mengimani tugas-tugas para malaikat. Tadi ada pembahasan tentang raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah keluar suatu ucapan dari lisan kecuali ada malaikat raqibun atid. Wallahu a'lam, yang rajih raqibun atid itu bukan nama malaikat. Namun itu dua sifat malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Raqibun atid artinya dua malaikat yang hadiran dan dia yang menyaksikan perbuatan manusia tersebut. Nah, itu yang disebut tadi kiraman katibin. Dan para ulama mengatakan setiap hari manusia itu ada di antara 4 malaikat. Ada 4 malaikat yang senantiasa mengawal manusia. 1 di depan, 1 di belakang, 1 di kanan, 1 di kiri. Ya. 1 di kanan, 1 di kiri, itulah yang dinamakan kiraman katibin, yang tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Yang kanan mencatat amal kebaikan, yang kiri mencatat amal kejelekan. Yang depan dan belakang itu menjaga manusia dari mara bahaya. Ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, ya ta'aqabuna fikum malaikatan bil-lail wa malaikatan bin-nahar. Ada malaikat-malaikat yang bergantian untuk menjaga kalian di malam dan siang hari. Dan itu yang juga Allah firmankan dalam Al-Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrihi. Allah memiliki malaikat-malaikat yang tadi bergiliran menjaga. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi. Ada malaikat-malaikat yang menjaga di depan. Wa min khalfi, dan di belakang. 2 malaikat ini bertugas menjaga manusia dari mara bahaya. Entah dari kata Abdullah bin Abbas, yaitu menjaga manusia dari mara bahaya, baik dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan binatang buas misalnya. Allah menurunkan mereka untuk menjaga kita. Makanya wajib kita bersyukur kepada Allah. Wajib kita mencintai para malaikat, memuliakan mereka, karena Allah menjaga kita lewat perantara malaikat tersebut. Ini kata para ulama, ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang. Kata Abdul Abbas, menjaga dari bara bahaya, seperti dari misalnya gangguan manusia, gangguan jin, maupun gangguan binatang buas. Namun kalau seandainya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada manusia itu, maka malaikat pun akan menjauh dari orang tersebut. Nah, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah, itu sekali lagi secara sekilas, secara global, makna al-iman bi malaikah, iman kepada malaikat Allah. Sekarang kita baca al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah. Ini sebagaimana sekali lagi dalam hadis Jibril, urutannya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Karena memang setelah Allah berikan kitab kepada para malaikat, yaitu kepada malaikat Jibril, diturunkan kepada para rasul. Itu urut-urutannya. Kama annal firqat najiyah tu'min bil kutub al-munzalati ma zakarahullahu tabaraka wa ta'ala lana fil Qur'anil Karim ka Taurati wal Injil wal Zabur wal Furqan wa Suhfi Ibrahim wa Musa. Al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti kitab Taurat, kitab Al-Injil, Az-Zabur, Wal-Furqan, wa Suhf Ibrahim wa Musa. Hadhihi dzakarahallahu lana fil Qur'anil Karim. Nama-nama kitab itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita mau sampaikan langsung sekarang ini,
iman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal juga. Ya, iman kepada kitab Allah ini agar lebih mudah diingat, lebih mudah dihafalkan, dipahami. Iman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwasanya kitab-kitab itu betul-betul Allah turunkan. Ya, betul-betul Allah yang menurunkannya. Itu yang harus diimani yang pertama. Mengimani kitab-kitab itu hak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab Allah secara global maupun secara terperinci. Dalam artian secara global ada kitab-kitab Allah yang tidak kita ketahui nama-namanya. Ya, karena Allah menurunkan kepada setiap nabi itu sebuah kitab. Tapi nggak semuanya Allah sebutkan nama-namanya. Kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Allah berfirman, dahulu manusia itu umat yang satu, mereka bertauhid. Ketika terjadi kesyirikan, Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira, dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab. Jumlah kitab-kitab Allah banyak, tapi nggak semuanya Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan hanya sebagian, di antaranya tadi. Ya, dan itu yang kita imani secara terperinci. Jadi, mengimani nama-nama kitab-kitab Allah secara global, yaitu di luar sana ada kitab-kitab Allah yang tidak kita ketahui nama-namanya. Setiap Rasul, setiap Nabi membawa kitab. Namun kita nggak tahu semuanya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya sebagian, itu yang kita imani secara terperinci. Apa saja? Kata beliau tadi, kitab, tentunya Al-Quranul Karim, ya, yang merupakan kitab terakhir. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dan pembeda antara hak dengan yang batil. Ya, dan semua kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran itu hanyalah atau harus diuji lagi oleh Al-Quranul Karim. Karena itu yang terakhir dan yang wajib untuk diamalkan oleh semua manusia. Kemudian kitab Taurat wal Injil. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam awal-awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Alif Lam Mim, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha hidup lagi maha kekal, maha berdiri sendiri. Dialah yang menurunkan, ya, huwaladzi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan dia Allah menurunkan At-Taurat wal Injil. Allah sebutkan namanya At-Taurat wal Injil, wa anzalal furqan, dan Allah turunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Allah namakan dengan Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Az-Zabur, ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Allah mengatakan wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Dawud kitab Az-Zabur. Wa ataina Dawuda Zabura. Demikian pula di antara kitab-kitab Allah adalah Suhuf Ibrahim wa Musa. Seperti dalam akhir surat Al-A'la, Allah mengatakan Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran kitab Ibrahim dan Musa. Ada sebagian ulama yang mengatakan lembaran-lembaran kitab suci Musa yaitu Taurat tadi. Ada yang mengatakan beda, wallahu ta'ala alam. Intinya itu poin kedua yang dikandung oleh iman kepada kitab Allah. Meyakini, mengimani nama-nama kitab Allah secara global maupun yang terperinci. Yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah, kita imani secara global.
yang disebutkan secara terperinci, wajib kita imani secara terperinci. Kemudian poin yang ketiga, mengimani kitab-kitab Allah, yaitu mengimani kabar berita yang ada di kitab-kitab tersebut sebelum dirubah, diotak-atik oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, tentunya semua tadi kembalinya kepada Al-Quranul Karim sebagai kitab yang terakhir, sebagai Al-Furqan, sebagai penguji antara hak dengan yang batil. Wajib mengimani kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut, tapi tadi dengan syarat selama tidak dirubah, diotak-atik oleh manusia. Kemudian yang keempat, yaitu berpegang teguh dengan hukum-hukum yang ada di kitab tersebut. Kalau masih berlaku, namun semua kitab-kitab tersebut telah dihapus hukumnya oleh Al-Quranul Karim. Ya, ini sekali lagi yang harus diimani. Mengimani kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci, mengimani kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian yang keempat, menjalankan berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Namun sekali lagi, bagi kaum muslimin hanya ada Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, wa hadhihi dzakarahallahu lana fil Qur'anil Karim. Kitab-kitab tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa bayyana lana bi anna fiha hudan wa nur. Dan Allah sebutkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinati wal huda wal furqan. Kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan itu nggak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali kembali kepada sunnah Rasul juga. Wa bi annaha kalamullah azza wa jalla takallama biha haqiqatan. Dan juga kita wajib meyakini semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Baik Taurat wal Injil tentunya sekali lagi sebelum dirubah, sebelum ditahrif oleh orang-orang kafir tersebut. Kita yakini itu adalah kalamullah. Ini akidah Ahlussunnah. Allah memiliki sifat al-kalam. Dan di antara kalamullah adalah kitab-kitab tersebut. Ya, kata beliau, wa bi annaha kalamullah azza wa jalla takallama biha haqiqatan. Kita meyakini kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, Allah berbicara secara hakiki, ya, bukan majaz. Kama huwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan inilah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini Allah itu yatakallam, punya sifat al-kalam, dan kalamullah bisautin wa harfin. Kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Wa anzalaha wahyan ala rusulihi al-kiram. Dan Ahlussunnah al-Firqah Najiyah meyakini kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada rasul-rasulnya sebagai wahyu. Wa katabat Taurata li Musa biyadih. Dan Allah secara khusus menulis Taurat dengan tangannya. Di situ ada akidah Ahlussunnah yang lain, yaitu Allah memiliki sifat tangan, aliyat. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kita yakini sesuai dengan dohir ayat dan hadisnya, tanpa kita menyerupakannya dengan tangan makhluk, tanpa kita membayang-bayangkannya, tanpa kita mentahrif, mentakwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Tidak boleh dikatakan, oh itu maksudnya kekuasaan, atau itu maksudnya kekuatan, tidak. Tangan ya tangan, sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau ada yang mentakwil, misalnya aliyat diartikan dengan al-qudrah, kekuasaan, atau al-quwah, kekuatan, dengan dalih kalau ditetapkan Allah punya tangan nanti serupa dengan makhluk, maka kita jawab
Kalau ditakwilkan tangan dengan al-qudrah, kita katakan manusia juga punya kudrah. Manusia juga punya al-quwah, kekuatan, kekuasaan. Ya, kalau mereka menjawab, beda kekuatan, kekuasaan Allah dengan kekuatan makhluk. Atau kekuasaan makhluk, kita katakan sama juga dengan tangan Allah, beda dengan tangan makhluk. Selesai masalah. Ya, inilah ahli sunnah wal jamaah. Yaitu, amiruha kamajat. Sebagaimana kata ulama salaf, perlakukanlah, pahamilah ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Ya. Tidak boleh disamakan dengan makhluk, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh ditahrif, diselewengkan maknanya, tidak boleh ditiadakan, dinafikan. Wa anzalaha wahyan ala rusuli al-kiram wa katabat tara bi Musa biyadih wa anzalal furqan ala Muhammad SAW fi salatin wa ishrina sana min fatihati ila khatimatihi. Allah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam waktu berangsur-angsur 23 tahun lamanya. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu selama 23 tahun lamanya. Amana bidzalika ahli sunnah at-taifatu al-najiyatul mansurah. Dan itu yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah at-taifah al-mansurah al-firqatun najiyah. Ini nama-nama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita sebut ahli sunnah wal jamaah at-taifah al-mansurah al-firqatun najiyah, ashabul hadis, ahlul hadis, ahlul athar, as-salafiyun, al-ghuraba, ini adalah nama-nama syar'i bagi ahlu sunnah wal jamaah. Namanya banyak, namun satu hakikatnya, yaitu ma'ana alihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah. Kata beliau, ahlu sunnah wal jamaah ta'ifah an-najiyah al-mansurah, beriman kepada hal-hal tadi. Walam yuharrifu, mereka tidak mentahrif kalam Allah sebagaimana orang Yahudi. Mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'i, suka mentakwil, mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang Yahudi diperintahkan Allah untuk mengatakan hittah, namun mereka mengatakan hintah, ditambahi nun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian kaum muslimin mengikuti jejak orang Yahudi, mentahrif ayat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Namun kata mereka arti istawa istaula. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, alangkah miripnya lamnya mereka dengan nunnya Yahudi. Yahudi menambah nun, sebagian kaum muslimin menambah lam. Istawa diganti dengan istaula. Na'udzubillahi min dzalik. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Ahlu sunnah memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis dari Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Walam yubaddilu, walam yughayyiru. Mereka tidak merubah, tidak mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama amanu bi anna hadzal Qur'an min fatihati ila khatimatihi muhkami wa mutasyabihihi hurufihi wa alfadhi wa ma'anihi kullu dzalika takallama Allah bihi qaulan wa anzala wahyan wa ballaghahu Jibrilu kama sami'ahu min rabbih wa ballaghahu Muhammad SAW kama sami'a min Jibril wa ballaghahu sahabatu al-kiramu ila man ba'dahum biduni ziyadah wala nuqsan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semua Al-Quran dari pertama sampai yang terakhir, yang muhkamat maupun yang mutasyabihat, huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, makna-maknanya, itu semuanya adalah kalamullah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah.
Ya, Allah sebutkan Al-Quran adalah kalam Allah. Dan juga Rasul sampaikan kepada para sahabat beliau, adakah yang mau membawaku untuk menyampaikan kalam Rabbi, firmannya Rabbku, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran kalam Allah. Ya, semuanya, dari pertama sampai terakhir, huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, maknanya adalah kalam Allah. Ini untuk membantah kelompok Al-Jahmiyah atau Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan Ahlussunnah sepakat dari sejak zaman dahulu, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, karena Al-Quran kalamullah. Ya. Kemudian kata beliau, kullu dzalika takallama bihi qaulan wa anzalahu wahyan. Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya, wa ballaghahu Jibrilu kama sami'a min rabbih, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Dan ini juga membantah kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, yang mereka menuduh Jibril salah alamat. Naudzubillahi min dzalik. Mereka menuduh Jibril tidak amanah alias berkhianat. Ini sekali lagi bagaimana Syiah Rafidah mewarisi akidahnya Yahudi yang memusuhi malaikat Allah. Seperti yang Allah sampaikan tadi. Man kana aduwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikala fa inna Allah adu lil kafirin. Ya. Kelompok Syiah Rafidah memusuhi malaikat Jibril. Kata mereka Jibril salah alamat. Yang sebetulnya mendapatkan wahyu adalah Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kita Ahlussunnah meyakini Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membawakan wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat seperti yang beliau dengar dari malaikat Jibril. Dan para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in seperti yang didengar oleh para sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini sekali lagi juga membantah kelompok Syiah Rafidah yang menuduh Al-Quran sudah dikurangi oleh para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Tuduhan keji kepada Al-Quranul Karim. Kata mereka Al-Quranul Karim sudah tidak komplit lagi, tidak sempurna lagi. Seperti dalam kitab induk hadis mereka, kitab Al-Kafi atau Usul Kafi, kata Al-Kulaini, bahwasanya kan Al-Quran alladzi unzila ala Jibril sabata asr alfi ayat. Sebetulnya kata mereka, Al-Quran yang diturunkan kepada malaikat Jibril itu sebetulnya jumlahnya 17.000 ayat. Kata mereka seperti itu. Berarti yang ada sekarang ini cuma sepertiganya saja, 6.000 sekian. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bagaimana kekufuran kelompok Syiah Ar-Rafidah qatalahumullah, menodai, melecehkan Al-Quranul Karim. Ya. Dan itu juga diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, bahkan mereka punya kitab khusus yang berjudul Faslul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Faslul Khitab fi Isbati Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Ya, ucapan paten tentang penetapan adanya penyelewengan di dalam kitab Al-Quranil Karim. Ya. Bahkan di kitab tafsir mereka, saya mau ambilkan ya tafsir mereka. Ya, di sini ada kitab tafsir Al-Qummi. Ya, ini kitab tafsirnya kelompok Syiah Rafidah. Tafsir Al-Qummi. Ya, ini tokoh mereka di abad 3 Hijriah. Ini tokoh-tokoh, ini salafnya Syiah Rafidah. As-Salafut Thaleh. Ya, yang ditulis oleh Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi. Termasuk tokoh Syiah Rafidah abad ke-3 Hijriah. Ini tafsirnya mereka. Di Muqaddimah, Muqaddimah penulis, ditulis di sini, ini halaman
14, wa minhu muharrafun wa minhu ala khilafi ma anzalallah. Ya. Penulis mengatakan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sudah muharraf, diselewengkan. Wa minhu ala khilafi ma anzalallah. Di antaranya ada yang selain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi tuduhan keji kelompok Syiah Rafidhah terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Dan ini sekali lagi kita nggak menuduh mereka dengan tuduhan dusta. Ini bukti-buktinya. Ya, buku-buku mereka atau buku-buku induk mereka sebagai saksi akan kekufuran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ahlussunnah meyakini Al-Qur'an yang ada sekarang ini itu memang betul-betul yang pernah didengarkan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, yang disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in dan seterusnya. Dan tidak akan mungkin ada perubahan sebagaimana dalam ayat yang akan disampaikan sebentar lagi. Kata beliau, biduri ziyada wa langson, tidak mungkin ada tambahan, tidak ada mungkin ada kekurangan. Wa hakadha yarithu hadzal miras as-samin al-ajyal ba'dal ajyal. Demikian Al-Qur'an terus diwariskan kepada setiap generasi. Al-lahiq anis sabiq wa huwa mahfuzun, dan itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Takrimatan minallah li hadil ummah wa li nabiyha alaihi salatu wassalam, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini, terhadap nabinya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ini jaminan dari Allah. Nggak mungkin Al-Quran itu dikurangi, ditambahi, diselewengkan. Pasti tetap orsinil, tetap dijaga kesuciannya, kelengkapannya, kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dusta, sungguh sesat, sungguh kufur orang-orang Syiah Rafidhah yang menuduh Al-Quran telah diselewengkan, dikurangi, dan ditambah-tambahi. Na'udzubillahi min dzalik. Falam yastati aduun min a'da'illah an yazida fi harfan aw yanqusa minhu harfan. Tidak mungkin musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin bisa menambah satu huruf saja atau bisa mengurangi satu huruf saja. Kemudian itu tersembunyi bagi umat Islam. Ya, karena banyak hufadzul Quran, banyak ahli-ahli atau ahli hafal Al-Quran yang akan tahu ini tambahan atau bukan. Ya. Mereka, orang-orang kafir tentunya berusaha untuk mengotak-atik, mengurangi dan seterusnya. Namun pasti ketahuan. Karena Allah telah berjanji tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Fanahmadullah tabaraka wa ta'ala ala sihatil i'tiqad. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan akidah ini, khususnya ya ta'alaq bi kalamillahi umuman wa annahu sifatun min sifatihi, sifatu dzatin bi i'tibar ittisafillah bihi wa sifati fi'lin bi i'tibar tanazzulil kalamillah bi masyiati wa ikhtiyarihi. Kita memuji Allah atas akidah sahihah ini yang berkaitan khususnya dengan kalamullah secara umum, dan bahwasanya kalamullah adalah sifat Allah. Ini ada pembahasan khusus, yaitu sifat kalam itu berkaitan dengan sifat zat dari satu sisi dan berkaitan dengan sifat fi'il dari satu sisi. Ya. Ini butuh penjelasan yang lebih rinci lagi. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, khotbah selama zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Salminah di Cibinong ya. Cibinong. Ya. Ustaz, ini saya pernah mendengar suami yang soleh dapat, halo? Iya. Dapat bidadari 2. Nah, gimana kalau seandainya suami terakhir kita tidak soleh, istrinya soleh, nah dapat suami yang apa gitu, apa dapat jatah gitu, mau nasihat tetap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Salminah yang berada di Cibinong atas pertanyaannya. Dan tafadhol Ustaz. Dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin au unsa. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah berikan kehidupan yang baik di dunia. Dan Allah akan berikan balasan yang sebaik-baiknya di akhirat. Kata para ulama, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, atau ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pahala. Ya. Bahwasanya laki-laki dan perempuan tadi kata Allah yang beramal saleh dan beriman kepada Allah baginya pahala di dunia maupun di akhirat. Kalau laki-laki dapat bidadari di akhirat kelak, apakah wanita dapat, kalau istilah orang kita bidadara, kita katakan pasti kata para ulama mereka mendapatkan kenikmatan yang serupa, yang sama. Adapun penamaannya tidak boleh kita mengarang-arang sendiri. Namun intinya Allah berjanji laki-laki dan perempuan yang beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga kelak. Wallahu taala alam. Amin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Salminah yang berada di Cibinong. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Samsul di Lampung. Silakan Pak Samsul. Ustaz, di masjid saya habis sholat fardu itu ada zikir bersama. Kemudian ada bacaan fadilah amal. Yang saya mau tanya, apakah ini termasuk majelis ilmu dan apakah kita harus mendengarkannya atau duduk di majelis ilmu itu? Karena yang baca fadilah amal itu siapa saja yang bisa baca. Baik. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Umum Ahlussunnah wal Jamaah, setiap amal ibadah harus sesuai dengan tuntunan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, ajaranku, maka tertolak. Rasul bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada sunnah Rasul tentang zikir selesai salat. Rasul selesai salam, ketika salat berjamaah dengan para sahabat, Rasul menghadapkan wajah beliau ke para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul berzikir sendiri-sendiri dengan para sahabat. Tidak berzikir berjamaah. Tidak ada riwayat yang sahih Rasul memimpin zikir kemudian diikuti oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
ketika melihat sekelompok orang berhalaqah, berzikir berjamaah, Abdullah bin Mas'ud marah dan menegur mereka dengan keras. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Uddu sayyi'atikum." Ini hadisnya, riwayatnya ada dalam Sunan Ad-Darimi dan hadisnya sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Uddu sayyi'atikum," hitung kejelekan-kejelekan kalian. Itu tadi yang mereka-mereka yang sedang berzikir berjamaah dengan memakai bebatuan-bebatuan. Kemudian kata beliau, "Waihakum ummataya Muhammad." Alangkah celakanya kalian yang berzikir jamaah di sini. Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun. Para sahabat Rasul masih hidup di tengah kalian. Hadi thiyabu lam tabla wa aniyatu lam tuksar. Pakaiannya Rasul masih belum usang. Bejananya Rasul masih belum pecah. Artinya kalian ini baru ditinggal ya oleh Nabi SAW. Para sahabat masih hidup. Kenapa kalian membuat ajaran baru? Yaitu tadi berzikir berjamaah. Kemudian kata Abdullah Mas'ud, "Fawalladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. "Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dhalalah." Kalian yang berzikir berjamaah ini ada dua pilihan, dua kemungkinan. Kalian merasa lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasul. Kalian lebih ngeminteri atau kalian lebih merasa pintar daripada Rasul SAW. Karena Rasul nggak berzikir jamaah, kalian berzikir jamaah. Berarti kalian menganggap Rasul itu kurang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Atau pilihan yang kedua, kemungkinan yang kedua, kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Mereka yang berzikir jamaah tadi menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, ma'aradna ilal khair." Wahai Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak melakukan hal ini kecuali niat kami baik. Niat kami beribadah, niat kami berzikir. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul yang dibimbing langsung oleh Rasul, yang dididik langsung oleh Rasul SAW? Beliau mengatakan, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak kesampaian kebaikan tersebut. Karena apa? Salah caranya. Maka kalau kita mau berzikir, terutama selesai sholat, ikuti tata cara zikirnya Rasul SAW. Dari segi tata caranya sudah ada, dari lafal-lafalnya sudah ada, maka sebagaimana kata Abdullah Mas'ud juga, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan mengarang-arang yang baru. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Samsul yang berada di Lampung. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana agar pikiran dan hati hilang secara total dari terbayang wujudnya malaikat? Karena selalu muncul bayangan wujud malaikat pada hati dan pikiran ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Nah, yang pertama wajib kita meyakini bahwasanya malaikat itu makhluk gaib. Ya, malaikat makhluk gaib. Artinya tidak mungkin kita bisa melihatnya dalam bentuk aslinya. Sebagaimana jin, tidak ada yang tahu bentuknya jin dalam bentuk aslinya. Sebagaimana kata Allah, "Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahum." Sesungguhnya jin itu melihat kalian, namun kalian tidak bisa melihat jin tersebut. Maka dengan keyakinan seperti itu, insya Allah kita akan bisa memerangi bisikan-bisikan ataupun bayangan-bayangan tadi. Memang perlu terus diperangi dan dihilangkan. Ya, sekali lagi butuh perjuangan, namun insya Allah dengan terus kita belajar akidah sahihah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, insya Allah itu akan hilang. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah ada keutamaan menghafal 25 nama para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Nah, uh, masalah keutamaan atau pahala ini berkaitan masalah gaib juga, berkaitan dengan masalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nggak bisa mengetahuinya kecuali dengan dalil dari wahyu ilahi, dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada, maka tidak boleh kita meyakininya. Apalagi berkaitan dengan Nabi, insya Allah ini akan ada kelanjutan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan iman kepada para rasul, bahwasanya Nabi para rasul itu jumlahnya tidak hanya 25, banyak itu yang disebutkan sebagiannya saja, sebagaimana kitab-kitab Allah. Jadi tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi, secara umum tidak boleh kita meyakini ini ada keutamaannya, ini ada pahalanya, kecuali dengan dalil. Ya, tidak boleh hanya dengan pendapat fulan dan fulan. Ini berkaitan dengan masalah gaib, berkaitan dengan pahala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Adi di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana mengobati hati yang selalu dimasuki keraguan terhadap kebenaran hadis-hadis Rasulullah SAW? Syukran atas jawabannya, Ustaz. Nah, ya, yang pertama harus betul-betul banyak belajar Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para salafus saleh dan menghadiri majelis-majelis ahli sunnah. Majelis-majelis yang di situ diagungkan sunnah Rasulullah SAW, dan harus menjauh dengan sejauh-jauhnya dari majelis-majelis ilmu, entah di dunia maya atau di dunia nyata, dari majelis-majelis atau orang-orang atau kelompok-kelompok yang mereka suka melecehkan, memperolok sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu yang harus betul-betul diperjuangkan. Hadir di majelis ahli sunnah wal jamaah yang sejati, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh, dan menjauh sejauh-jauhnya dari kelompok-kelompok sesat, dari kelompok-kelompok terutama yang suka melecehkan, memperolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang benar, di atas akidah dan manhaj salafu as-saleh. Dan kemudian juga banyak belajar akidah as-salaf. Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, akidahnya Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyain, dan seterusnya. Ya, insya Allah itu akan bisa menghilangkan keraguan atau syubhat-syubhat tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah orang yang hendak mati dia bisa melihat malaikat, dan bolehkah memberi nama anak dengan nama malaikat? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, iya, yang meninggal dunia mereka melihat para malaikat, malaikat yang akan mencabut nyawanya. Ya. Demikian pula ketika mereka di alam kubur, mereka akan berhadapan dengan malaikat Munkar wan Nakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan, kebenaran dalam menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir di alam barzakh kelak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Tuhfatu, dalam kitab beliau tentang masalah pemberian anak, kata beliau tidak boleh dinamakan anak dengan nama para malaikat, atau sebagian mengatakan makruh. Wallahu ta'ala alam. Nah,
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Nah, ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kewajiban kita betul-betul mengimani rukun-rukun iman yang 6 sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan salah satu buah kita mengimani iman kepada malaikat, yaitu adanya pengagungan kepada zat yang menciptakan malaikat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan malaikat menunjukkan keagungan yang menciptakan mereka, maka akan tumbuh dalam hati kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kewajiban kita tadi mengimani kitab-kitab Allah, di antaranya dengan kita membenarkan semua kabar berita yang ada di dalam Al-Quran, di antaranya tentang sifat-sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bal yadahu mabsutatan, kewajiban kita untuk membenarkannya, dan juga kita wajib berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.